Perkenalkan, nama saya Dr. Altan dengan tinggi rating terakhir 160. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah jurnal yang berjudul Dynamic of Poverty Reduction in the Era of Presiden Joko Widodo, karya Siva Yunizar dan Bung Ebi Ma'azan Mairudin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah kolaborasi dalam suprastruktur politik Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, terjadi dari 11,20% di tahun 2014 menjadi 9,3% di Maret 2024. Target yang ditetapkan Jokowi 2,8% di periode pertama dan 6-7% di periode kedua belum tercapai. Kemiskinan di Indonesia adalah masalah multidimensi, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, hingga aspek politik dan kultural. Menurut Amartya Sen, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk menyadari potensi penuh seorang sebagai manusia. Komitmen pemerintah sangat jelas. Sejak 2010, ada TNP 20K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Program-program masif diluncurkan, seperti Program Indonesia Pintar atau PIP, Program Indonesia Sehat atau KIS, dan Program Keluarga Harapan PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Ironinya, komitmen ini diiringi peningkatan fantastis pada anggaran bantuan sosial atau Bansos. Anggaran Bansos naik dari 11,90 triliun di tahun 2014 menjadi 22,5 triliun di tahun 2019. Namun, alokasi dana yang fantastis ini tidak proporsional dengan penurunan angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir. Program Bansos yang bersifat konsumtif hanya menjadi solusi jangka pendek karena dana sering digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti membayar utang dan tidak menyelesaikan masalah ekonomi jangka panjang. Akar masalahnya, menurut temuan penelitian ini, terletak pada minimal koordinasi antar lembaga dipicu oleh ego sektoral dalam suprastruktur politik. Wakil Ketua DPR RI atau Abdul Muhaimin Iskandar di tahun 2023 bahkan menyatakan koordinasi antara suprastruktur politik masih tumpang tindih dan cenderung berjalan independen. Pengentasan kemiskinan tersebar di 27 kementerian dan lembaga ini mengakibatkan banyak penerima bansos menerima bantuan ganda, sementara yang lain tidak menerima sama sekali. Kompleksitas di birokrasi. Permasalahan birokrasi yang berlarut-larut menyulitkan aktor suprastruktur politik untuk mengambil keputusan tepat dan efisien. Amplifikasi korupsi. Kondisi tumpang tindih ini menciptakan peluang besar untuk korupsi. Dibuktikan dengan kasus korupsi Bansos yang melibatkan Menteri Sosial di tahun 2020. Contoh nyata disharmoni, keterlambatan pencairan dana BPJS dari Kementerian Sosial ke Kementerian Kesehatan yang mengakibatkan layanan rumah sakit tidak optimal, merugikan masyarakat miskin yang sangat bergantung pada KIS. Suprastruktur politik juga menghadapi tantangan internal dan eksternal. Internal mencakup kasus korupsi dan tax embezzlement. Eksternal mencakup perubahan iklim dan bencana alam yang memperburuk kondisi masyarakat miskin. Selain itu, masalah kualitas program juga disorot. Program PKH dan BPNT yang berfokus pada aspek ekonomi dinilai mengabaikan dimensi holistik kemiskinan, yaitu capability Amartya Sen. Masyarakat masih sulit mendapatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil. Akibat ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan suprastruktur politik, terjadi penurunan partisipasi masyarakat. Bung Ebi ini menekankan bahwa pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program untuk memastikan kebijakan selaras dengan kebutuhan lokal. Kesimpulannya, komitmen suprastruktur politik Indonesia ini terhadap penanggulangan kemiskinan terbilang lemah karena koordinasi yang tidak efektif, ego sektoral, dan kompleksitas birokrasi. Diperlukan sinergi yang lebih kuat dan komitmen bersama untuk mengatasi masalah ini. Jika ego sektoral tidak diatasi, apakah penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa tercapai? Terima kasih.